وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di dalam masjid ini untuk kita menyambung kembali pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan istiqomah kepada kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan hati kita ada dulak-dulaknya menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati hal keadaan menuntut ilmu agama. Karena idaman orang beriman yaitu mati beriman, mati hal keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 110 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih menyambung membicarakan tentang Asmaul Husna, nama Allah yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Halaman 110 paling atas. Kalau kita sudah cukup puas dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui ibadah kita, berarti kita sudah dapat salah satu bagian dari iman dengan Al-Alim. Jadi kemarin disebutkan bahwa di antara amaliyah kita setelah mengaji, mempelajari akan nama Allah Al-Alim, maka kita amalkan. Apa amalannya? Kan alim itu artinya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka di antara amalannya kita sebagai hamba Allah, bila kita beribadah jasirin, hendaklah kita nih merasa cukup, merasa puas dengan pengetahuan Allah Ta'ala aja. Artinya biar manusia kadang-kadang tahunya lawan amal ibadah kita ada apa, yang penting Allah Ta'ala tahu.
kita merasa puas dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita sudah kawa kayak itu, berarti kita sudah mengamalkan atau dapat berkah daripada ilmu yang kita pelajari daripada al-alim ini. Merasa cukup dengan pengetahuan Allah taala. Wa kafa billahi alima, sebutkan dalam Quran kan, cukup Allah taala aja nang tahu. Nah, cukup Allah taala aja nang tahu. Kayak apa caranya supaya kita nih merasa cukup, merasa puas dengan pengetahuan Allah taala? Nah, di antara caranya itu kita tanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya nang kawa memberi pahala itu Allah taala aja. Gitu nah. Nang lainnya kada ada kawan yang bisa memberi pahala, makhluk kada kawan memberi pahala. Nah, jadi kita kada perlu diketahui oleh makhluk, kada perlu dipuji oleh makhluk. Nang kawan memberi pahala Allah taala. Nang menerima amal ibadah kita Allah taala. Nang meninggikan pangkat kita Allah taala juga, nang memasukkan kita ke dalam surga Allah taala. Nang menghindarkan kita daripada api neraka Allah taala. Jadi kita cukup dengan pengetahuan Allah taala aja. Jadi kada perlu kita hendak diketahui oleh makhluk, kada perlu. Karena makhluk itu kada ada kuasa, lemah barataan. Nah, itu kita tanamkan di hati kita. Artinya biar kita kada dipuji orang, biar kada dilihat orang. Soalnya makhluk ini bila memuji kita kada bertambah juga pahala kita. Yalah, kada bertambah juga duit kita juga. Artinya makhluk ini kada ada pengaruhnya. Biar sabar sakampungan nih memuji kita, memuji ibadah kita, kada bertambah juga ya Allah pahala. Nah, biar manusia seberataan misalnya menghina kita, mengulu-ulu kita, jangan sampai menjadikan patah semangat kita dalam ibadah. Artinya orang tuh memuji kali, mahina kakak ada pengaruh kita nih, tetap aja kita beribadah. Nah, diketahui orang kita membaca Quran sekhataman Ramadan tadi kada perlu bagi kisah ya Allah. Diketahui orang kita tarawihan sebulanan kada apa-apa juga. Yang penting Allah taala nang tahu, karena manusia itu ada kaum memberi pahala juga. Nah, bila kita sudah kawa, merasa cukup, merasa puas dengan pengetahuan Allah taala tentang ibadah kita, maka kita sudah mengamalkan akan ilmu yang kita tuntut daripada mempelajari akan nama Allah Al-Alim ini. Kemudian untuk mendapatkan bagian yang kedua dari Al-Alim, dua kan amaliyahnya. Yang pertama tadi merasa cukup dengan pengetahuan Allah taala aja ibadah kita nih, harus sebagai kisah artinya nah. Nah, kedua napa amaliyahnya mau sebuting tukin awal sudah mengamalkan, untung sudah, apalagi keduanya ini nah apa amaliyah yang kedua daripada kita mengaji Al-Alim? Nah, kemudian untuk mendapatkan bagian yang kedua dari Al-Alim, hidup kita jasirin harus bergelut di medan ilmu. Jadi kan Al-Alim itu kan nama Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui atau yang maha mengetahui itu Allah Ta'ala berilmu. Maka amaliyah kita sebagai hamba Allah, hendaklah kita juga bergelut di medan ilmu. Maksudnya tuh kita bawa diri kita ini menuntut ilmu, itu maksudnya. Jangan kada menuntut ilmu, walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali. Nah, lalu ilmu apa yang harus kita cari? Ilmu apa yang harus kita ajarkan dan kita dengarkan
nya ada ilmu terbagi kepada dua, ada ilmu nang sasat ya Allah, ada ilmu nang benar. Nah, nang ilmu sasat jangan. Mesti ada pengajian ya, lihati dulu pengajiannya sesat kah ada. Nang sasat jangan. Nah, ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang jadi kita tuntut itu ilmunya, ilmu nang Allah cinta kepada kita dekat kepada Allah, itu nang kita cari. Atau ilmu yang mudah dengannya, dengan ilmu itu kita bisa mendapat ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ilmu itu kita kamu mengenal Allah. Kita kamu mengenal Allah. Nah, kita tahu dengan hukum-hukum Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Nah, ilmu itu yang kita cari. Ilmu itu yang kita tuntut. Nah, kalau kita uraikan lagi, Yesidin, ilmu yaitu ilmu agar ibadat kita sah. Nah, itu yang kita cari. Ilmu nang pacangan kita sembahyang kita tuh bujur. Nah, itu yang kita tuntut. Ada misalnya orang belajar rukun sembahyang, hadiri misalnya ya. Orang belajar tentang masalah wudu, datangin. Nah, itu ilmu itu nang kita cari. Nah, salat kita supaya sah ya Allah. Nah, agar ibadah kita sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang kita cari ilmunya nih. Ilmu fikih ya Allah. Ya, ilmu tasawuf, ilmu tauhid nih, nang itu bang nyata dulu ilmu fardu ain nih yang kita tuntut. Kalau salat kita sudah sah, tentunya kan nuntut ilmu deh, nuntut ilmu, belajar rukun sembahyang, ya Allah, tata cara sembahyang, belajar tentang ikhlas, ya Allah. Lalu sembahyang kita sah, misalnya di segi fikih, nah juga diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah taala ibadah kita, sembahyang kita nih. Nah, berarti ada kesempatan bagi kita untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makrifat kepadanya. Nah, jadi bila orang nak makrifat itu sembahyang lah. Ya, ada orang pengajian kada bahasa sembayangan lagi, nak makrifat jar. Pandiran kisah makrifat nih tapi kada sembahyang lagi. Padahal orang hendak makrifat itu sembahyang, dan sembahyangnya itu harus didasari dengan ilmu. Sah sembahyangnya, diterima sembahyangnya, itu pun kada langsung juga. Mun Tuhan berkehendak diberi Tuhan makrifat, mun Tuhan kada berkehendak mungkin kaina-kaina aja. Nah, mun kada sembahyang lalu kada dapat makrifat. Pada Allah Subhanahu wa taala. Arti makrifat itu kenal. Bukan sekedar kenal aja lah. Jadi ujar orang ahli makrifat coba lah. Tandanya orang makrifat tuh kayak ini. Hatinya tuh kada pusang. Hatinya tuh kada menggerutu. Hatinya kada sangkal, kada pernah kecewa dengan apa yang terjadi di kehidupannya di dunia ini. Inya orang makrifat selalu bersyukur kepada Allah. Bila dapat musibah sabar, ridha dengan takdir Tuhan. Artinya orang makrifat ini pemahaman. Misalnya Tuhan memberikan musibah kepadanya kan, anggaplah matian misalnya sapinya, ingus sapi matian sapinya. Inyang ini kada sarik lawan Tuhan. Inya ini paham. Orang makrifat tuh kayak itu. Tapi menurut orang kada makrifat, iya nang tak ongo, tersandar, stres. Itu orang kada makrifat. Menurut makrifat ini paham. Oh, Tuhan ini mungkin sayang lawan aku supaya aku kena di akhirat kada banyak kena dihisap. Jadi diambil Tuhan berdahulu di dunia hartaku nih. Nah, itu kan tuh pemahaman ngarannya. Tuh orang makrifat tuh kayak itu. Kada dasa kita teh. Tuhan nih sayang lawan aku, dengan Tuhan mematiakan sapi aku nih supaya kan di akhirat aku nih kada lebih banyak hisap.
daripada hartaku. Atau bisa juga Tuhan ini hendak menghapus dosa-dosaku dengan memberikan itu orang marifat gitu. Nya kadeda pusang, kadeda sakit hati, apapun yang terjadi itu orang marifat kita. Tapi tadi syaratnya sembahyangnya bujur, sah, diterima Allah Ta'ala. Insyaallah di suatu saat Allah Ta'ala beri nanti pemahaman tentang perbuatan Allah Ta'ala. Ini memahami pemahaman dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mun orang sudah paham tuh biarlah tertawa-tertawa aja, kuring-kuring aja dengan apa yang terjadi kepada dirinya, walaupun kada nyaman bagi hawa nafsunya. Nah itu orang ma'rifat itu. Makanya orang ma'rifat itu biarlah walaupun kada berduit lah, tapi hatinya gembira terus. Makanya jar orang yang sudah diberi ilmu ma'rifat di dunia ini itu sudah surga baginya. Surga baginya sebelum ia masuk surga. Di akhirat nantinya sudah diberi surga. Surga kalau asa senang kalau bila orang tuh hati bahagia terus, senang terus walaupun kada berduit misalnya. Itu kan tuh itu. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di hati kita. Bukan di harta, bukan di rumah mewah, bukan di kendaraan yang mewah. Bila kita hati senang, hati bahagia, itu surga sudah bagi kita. Dan kita lah diberi Tuhan ma'rifat nih. Kapan terserah Tuhan nih, supaya kita pemahaman lawan perbuatan Tuhan nih. Bila melihat apa yang terjadi, pasti ada hikmahnya kita. Jangan kayak inilah jar guru kita. Kita melihat tentang sesuatu yang terjadi, oh mungkin ini ada hikmahnya, bukan mungkin lagi, pasti gitu nah. Pasti kalau mungkin itu kan bisa mungkin ada, mungkin kan ada. Perbuatan Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita melihat sesuatu yang apa yang terjadi, misalnya apakah jadi di dalam hati kita nih, ini pasti ada hikmahnya. Hikmah itu rahasia. Rahasia perbuatan Tuhan itu apakah pasti ada hikmahnya. Jangan kayak ini, mungkin ada hikmahnya aja. Terus apa mungkin pasti itu pasti ada hikmahnya, pasti ada rahasia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala akan mengenalkan dirinya kepada kita. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan hukum-hukum Allah, kenal dengan perbuatan Allah, paham. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya sedikit saja ada di hati orang yang salat itu sifat takabur, sifat sombong, atau di badannya ada yang haram, pakaiannya kana haram, nang dimakannya nang masuk ke muka perutnya ka haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita. Kita nih lamun hendak sembahyang kita diterima Allah taala, yang pertama tadi kan ibaratnya rukun wudunya sah, rukun sembahyangnya sah ya, kalau syarat rukunnya sah. Kemudian masalah hati pulang, hati kita ini jangan ada sifat yang tercela seperti takabur, sombong. Bila ada sombong walaupun sedikit di hati kita, maka sembahyang kita akan diterima Tuhan. Jadi jangan ada sombong di hati kita. Jangan ada merasa lebih hebat daripada orang lain. Hendaklah kita rasakan diri kita ini paling hina di antara makhluk Tuhan nih. Diri kita dan yang paling hina parasa kita. Amun ujar guru kita lah, amun ujar guru kita nih sampai kayak ini. Minta maaf lah, nih tahi itu kan najis tuh.
sampai kita nih lebih hina daripada tahi ibaratnya. Nah, ada yang sampai kayak itu sama saking ekstrimnya nih mencontohkan. Namun kita nih supaya kita jangan ada sifat takabur di hati kita, lawan kotoran aja nih. Kita jangan merasa lebih mulia daripada kotoran. Cobalah kotoran itunya kan imbah larut kan, yalah bisa dimakan iwak bermanfaatnya. Lamun kita nih mati ke demi iman masuk neraka ada manfaatnya. Mun kita nih mati kada beriman masuk neraka kekal, bermanfaat kotoran tadi kalau daripada kita. Kotoran tadinya bermanfaat dimakan iwak lundu. Sampai gitu. Sidin mencontohkan nih, apalagi lawan kita, lawan kawanan kita nih. Jangan merasa lebih hebat, lebih alim, lebih banyak ibadah. Jangan merasa gitu nah. Jangan merasa. Jangan ada sifat takabur. Soalnya sembahyang kita ini kan diperiksa lah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'raj. Hati mi'raj itu naik. Nabi Muhammad kan naik mi'raj. Sembahyang itu tangganya, naiknya, mi'rajnya orang beriman. Bila kita sembahyang Isya tadi. Nah, sembahyang kita ini dibawa naik oleh malaikat. Di langit pertama diperiksa. Hendak naik kedua ini di lingkaran pertama diperiksa dulu. Kayak apa hatinya? Hatinya ada sifat takabur, merasa lebih hebat daripada kawan. Di segi apakah? Nah, di langit pertama aja ditolak sudah, dihambutakan kamu hanya orang sembahyang itu, maka sembahyangnya menyumpah pulang kepada orang sembahyang. Kan itu kan gara-gara hati kada bersih. Makanya Nabi Muhammad tuh waktu sebelum Isra Mi'raj kan dibelah dulu dada Sidin, dibersihkan hati Sidin. Pada Sidin sudah bersih, sudah dibersihkan lagi, bersih hati Sidin. Kada takabur, kada sombong, kada ria, kada lancar. Sidin Mi'raj menembus ke 7 langit sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kan juga kita sembahyang kita nih Mi'raj juga. Di langit pertama aja kada terima, apalagi langit kedua. Nah, jangan ada sombong, jangan ada iri dengki lah. Di hati kita nih jangan ada iri dengki. Mun kita sembahyang tapi hati kita bahiri lawan tetangga, bahiri lawan dang sanak nih. Di langit kedua mesti diperiksa pulang lagi. Di langit pertama kawal sudah, di langit kedua diperiksa. Ada iri dengki, enggak diterima pulang, ditolak pulang. Iri dengki itu contohnya, tanda-tandanya bila kita melihat orang dapat nikmat, kada nyaman hati kita, sakit hati. Bila orang dapat musibah, hapuk liur ya. Nah, itu tandanya tuh, tandanya tuh. Jangan ada kayak itu di hati kita. Atau di badannya ada yang haram. Baik rupiahnya haram, masuk rupiah nukar pakai duit nang haram. Ya Allah, pakaiannya tapihnya nah itu kada terima Tuhan juga. Atau makanannya minumannya kan haram. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat itu. Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah seseorang yang menerima ibadah seseorang itu seseorang yang itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa nih orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya kada denang mengerjakan haram, kada haram di batang tubuhnya, hanya diterima Tuhan ibadahnya, salatnya. Agar salat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan mengetahui syarat dan rukunnya. Belajar syarat rukunnya nih. Ikhlas. Nah, ilmu ikhlas belajar juga. Dan yang dipakai dari yang halal, pakaian kita ya kalau nutup aurat sembahyang itu yang halal. Nah, tentunya kan dengan ilmu tuh. Ya kalau kita tahu tentang syarat rukun sembahyang tuh tentunya nuntut ilmu kan.
Nah, makanya kita hendaklah nuntut ilmu nangka itu kita tuntut ilmu masalah memujurakan hati kita nih, tentang halal haram yang kita tuntut. Nah, sebelum salat pulang tidak menggibah orang lain, tidak dengki, tidak takabur, tidak dendam. Nah, ini anggota tubuh kita kan kita jaga juga, terutama mulut kita ya. Kalau mulut kita jaga, jangan sampai kita menggibah orang Islam. Nah, amun kita katuju nyembati orang, bisa semua yang kita bisa kada terima Tuhan. Nah, amun Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan saking menjaga muntung sidin buat batu dalam muntung sidin batu ganal semuat mulut buat sidin dalam mulut sidin. Nah, jadi bila sidin hendak berpandir itu berpikir dulu, aku ini berpandir menghasilkan pahala kah, menghasilkan dosa, ada manfaatnya kah, ada manfaatnya. Bila ada manfaatnya, kalau akan sidin batu dari bentuk hanya sidin berpandir, batu entong berpandir buat sidin pulang batu tuh. Jadi kayak bakuluman tuh ya, bakuluman aja batu. Kada datang lagi kita tetamu orang-orang kayak itu di zaman nih. Bila ada nggak itu padahal orang gila soalnya apa aja batu dikulum, orang permen dikulum. Nah, padahal Sayyidina Abu Bakar menjaga muntung karena lidah kita ini kada betulang. Walaupun kecil, tapi harat menyembati orang. Nah, kita jaga lidah kita, jangan menggibah. Itu efeknya nanti kalau sembahyang kita kada terima Tuhan. Kalau sembahyang kita misalnya diterima Tuhan juga, sembahyang kita hilang kita di akhirat. Sembahyang kita tuh hilang, nampak diambil orang nang kita gibah halanya. Nah, kita sebutkan dalam riwayat lah, lidah yang bersih, maksud lidah yang bersih itu lidah yang ia jaga daripada dusta, daripada menyembati orang, daripada memfitnah. Seandainya lidah itu membaca Fatihah sekalinya, baca Fatihah sekalinya, gasan orang garing. Kan biasanya ada tuan-tuan guru kan didatangi orang, guru aja minta banyu aja. Napa aja tuan guru? Anak ulun garing panas aja. Bacakan sidin Fatihah. Amun tuan gurunya itu biarlah menjaga lidah. Kan mesti tuan guru siapa lah? Orang Islam. Dia pandai menjaga lidahnya kada pernah nyembati orang, kada pernah berdusta. Sekali aja membaca Fatihah itu akan hasil keberkahan, kesembuhan dengan izin Allah yang ingin doakan kepada orang yang sakit itu. Tapi lidah yang minta maaf, katuju bersumpah, katuju mencela, katuju berdusta, katuju menggibah, walaupun 100 kali membaca Fatihah nih, menawarakan orang garing supaya sembuh, lambat ampihnya. Itu gantung kebersihan lidah. Lidah ini asal bersih, masih bersih itu kada dikotori dengan melaknat, menyumpahi, berdusta, kada bersih daripada itu. Sekali gin baca Fatihah, tiobakan ke banyu, kino makanan orangnya, insyaallah cepat ampuhnya daripada lidah yang kotor, dikotori dengan dusta dan lain sebagainya, bersumpah. 1000 kali baca Fatihah, lambat. Bukan Fatihahnya lah, bukan salah Fatihahnya, salah lidahnya. Salah lidahnya. Nah,
tadilah. Tidak dengki, tidak takabur, dan tidak dendam. Nah, ini sifat-sifat yang membinasakan nih. Maksud membinasakan tuh bisa menyebabkan orangnya masuk neraka bila kada bertobat. Dan Allah Ta'ala membersihi hati kita nih daripada dengki, takabur, dan dendam. Terus halaman 111. Kita sudah tahu bahwa ma'rifat adalah idaman tiap-tiap orang yang berakal. Orang yang berakal sangat ingin tahu dan bertemu siapakah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Disebutkan dalam Quran tuh, fa'tabiru ya ulil absar, ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab kah? Ulil albab di situ orang yang berakal. Orang yang menggunakan akalnya untuk mengingat Allah. Orang yang dengan akalnya itu yang merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Dengan akalnya itu bisa membedakan antara yang baik dan antara nangka ada baik. Nah, itu orang bakal lah. Ilmu adalah barang yang sangat mahal. Tapi walaupun mahal, cuman peminatnya ada banyak. Buktinya sekarang ini kan. Nah, cuman mahal bagi orang yang mengerti, orang yang paham. Nah, ilmu adalah barang yang sangat mahal. Maksudnya sangat berharga. Maksud mahal tuh berharga. Walaupun kita kada perlu keluar duit. Kita hadir majlis taklim kada perlu kalau duit. Iya paling ongkos bensin ya lah. Kada banyak jualnya tuh parak sini aja. Amun kita tolak konser bayar ya lah. Berdirian no pulang misalnya. Yalah. Batu hendak minum nukar ya lah. Ini kada nukar minum. Nah disurungi orang aja. Banyak cuma ala kadarnya aja. Ala seadanya aja lah. Nah, tenang pulang ya Allah, bisa hujan kada hujanan ya Allah. Panas kada panasan, pakai pas angin, nyaman. Cuman peminatnya sangatlah sedikit. Nah, padahal ilmu itu sangat mahal. Maksud mahal di situ, jika ada gampangan orang nuntut ilmu dosa diampuni, yalah. Nah, batu derajat ditinggikan Tuhan. Paham kada paham nggak tetap aja dapat pahala nuntut ilmu nih. Paham kada paham nggak tetap aja diampuni Tuhan dosa-dosanya. Apalagi paham. Nah, saking berharganya ilmu itu. Nah, mutiara yang terpendam. Jadi ilmu itu seperti mutiara yang terpendam dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Perlu dipaksa hawa nafsu. Artinya kada mudah nih susah atau sulit bagi orang yang koler maksudnya. Yalah. Perlu dipaksa, perlu perjuangan untuk melawan hawa nafsu nang koler untuk hadir ke majelis ilmu agama. Saking kada mudahnya nang hadir sedikit aja. Nah, ya Allah. Ngalih bagi hawa nafsu maksudnya. Ada parak aja. Jadi kampung-kampung ada aja. Cuman susah bagi mereka. Tapi kada boleh kita lah merasa lebih hebat pulang daripada mereka. Mantang-mantang kita nuntut ilmu nih, ada orang kada menuntut ilmu lalu kita merasa lebih hebat, nah salah pulang itu, sombong pulang karanya. Kada boleh juga itu kita. Nah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang siap diatur dan harus siap menjalankan aturan-aturan dalam menuntut ilmu. Nah, kita nuntut ilmu nah berarti kita ini siap untuk diatur, maksud diatur oleh hukum Allah.
Ini haram, nih halal aja Tuhan nih. Nang haram jangan digawi. Nang halal aja nang digawi. Nah kan kita nurutin itu, kita berarti siap diatur dan menjalankan aturan-aturan dalam menuntut ilmu. Kalau ilmu supaya ibadah kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala sudah dipelajari, maksudnya sudah dituntut, baru kita boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Hanya kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fardu ain dulu dituntut. Jangan ilmu yang lain. Misalnya menuntut ilmu apa, ilmu hendak mengolah pesawat jar. Tapi nuntut ilmu tauhid kada. Nah haram pokoknya menuntut ilmu hendak mengolah pesawat itu. Untuk tunggakan dulu nuntut ilmu fardu ain. Hanya nuntut ilmu yang lain-lain. Ini ilmu pertanian dituntut, ilmu perkebunan dipelajari misalnya, tapi kadang ngerti rukun sembahyang. Nah, orang nang masalah nang kewajiban dulu diutamakan, hanya nuntut ilmu-ilmu yang lain. Nah, karena ilmu-ilmu ini hukumnya fardu ain, hukum ilmu yang mempelajari tentang sah batalnya sembahyang nih, sah batalnya ibadah kita, itu ilmu fardu ain. Bebinian lelakian wajib menuntut. Balik berakal. Dan terutama yang tiga itu adalah ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Kalau ilmu fardu ain belum dipelajari, maka tidak boleh menuntut ilmu yang lain atau yang sunnah. Maksud kada boleh itu haram. Ilmu-ilmu yang sunnah. Nah, itu jangan dipelajari dulu. Ilmu nang fardu ain dulu nang dipelajari. Hanya ilmu-ilmu nang sunnah. Seperti mempelajari sejarah Islam, itu bila sunat aja itu ada wajib mempelajari tentang sejarah tarikh sejarah Islam. Itu kena aja dulu, tuntungakan dulu mempelajari ilmu fardu ain. Nah, tentang para nabi atau para aulia, kena aja dulu, itu tuntungakan dulu ilmu fardu ain. Bukan kada penting-penting aja, cuma ada yang lebih penting lagi. Bagi orang yang menuntut ilmu, ia harus taat kepada aturan. Ilmu didapat melalui pertemuan antara guru dan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti menuntut ilmu itu dasar datang gitu nah. Datang kepada guru gitu nah. Hadir ke majelis gitu nah. Bertemu. Kada nang lewat buku atau kada. Nah, amun lewat buku itu kena pahamannya lain kena. Memaham seorang kena. Memahamnya menuruti hawa nafsunya seorang kena. Tapi lamun kita berguru, itu kita pahaman dari guru kita yang kita ambil. Nang guru kita tuh pulang bersanad pulang lawan guru sidin kan, pahaman daripada guru sidin pulang terus pahaman itu sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya ilmu nang bersanad. Nang sanad keilmuannya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nang kayak itu kita pelajari. Ilmu tidak cukup hanya dipelajari di buku atau kitab. Nukar buku misalnya di pasar, di toko buku, walaupun buku agama misalnya, terjemah napa misalnya, terjemah Fathul Muin misalnya, Allah baca seorang misalnya kada berguru, nah bisa sasat kita memaham kita. Nah, atau buku atau kitab baca seorang misalnya, nah harus ya minimalnya bertakun. Misalnya nukar buku, misalnya membaca, misalnya pina-pina kada tebak paham, takunakan lawan ulama nih apa maksudnya ini. Nah, jangan langsung memaham seorang. Kina sasat kina. Nah,
bisa membaca buku bukanlah syarat untuk sahnya ibadah. Nah, jadilah ilmu itu, contoh misalnya ilmu masalah sembahyang, kita misalnya kada pernah mengerti lagi masalah rukun sembahyang, kada pernah mengerti. Tahu-taunya kita tulak ke pasar, nukar buku. Paman berjualan buku di kitab. Adalah buku tentang tuntunan sholat. Ada ya paman. Maka ada gambar-gambar nang buku sujudnya tuh pulang gambar manusia. Nukar sebuting, nukar baca sorangan membaktikakan. Itu apa namanya? Kada cukup syaratnya. Syarat nang inya berilmu tuh harus menuntut gitu nah, berguru gitu nah. Baru dikatakan inya berilmu, menuntut ilmu, sembahyangnya sah sembahyangnya. Tapi lah inya nukar buku, seorang menukar buku di pasar, ada pernah lagi belajar membacai di buku ini tah, lalu dipraktikakannya, misalnya sembahyang nih, sorangan nih kada berguru nih, si sembahyangnya itu bisa kada diterima Allah Taala. Walaupun pas juga tah tuntunannya nang inya gawe itu lawan, cuma jarang pang nang pas tuh bisa salah-salah juga. Sedangkan kita nang mengaji nang berhadapan nih kita pina banyak lagi nang salah-salah sembahyang, apalagi memaham sorangan. Jadi harus mencari guru, misalnya nukar yo bukunya di pasar lah. Tata cara sembahyang, bawa ke wadah gurunya nang ahli juga dalam masa sembahyang. Nah, ulun hendak belajar sembahyang, nah nukar buku ini, bujukan nih tan tuntunannya, bujur aja guru. Nah, amun kayak itu pian mencontohkan kayak Pak gerak-gerik ini, itu nanya berguru tah. Baru sidin mencontohkan sesuai dengan hukum fikih. Nah, bisa dikatakan berguru juga ngarannya itu. Jangan membaca sorangan itu nah. Jangan memaham sorangan lalu mempraktikkan, banyak salahnya daripada bujurnya, atau salah berataan bisa juga. Nah, bisa membaca buku bukanlah syarat untuk sahnya ibadah. Nah, kada sah ibadah, kada cukup syaratnya. Para wali banyak yang tidak pandai membaca, namun mereka bisa ma'rifat dan berpengetahuan luas. Banyak aja biar orang-orang tuh alim tapi kada bisa baca lama, kada pandai berpidato. Cuman orangnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, alim orangnya, banyak aja kayak itu. Nah, kalau ibadah kita sudah sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dekat dengannya. Selanjutnya kita akan diberinya ma'rifat. Cuma terserah Tuhan lah diberi ma'rifat tuh. Kapan-kapan terserah Tuhan, kada mesti nang situ sini langsung kada. Apabila kita, yang penting kita berusaha dulu. Berusaha mengamalkan ilmu yang ada nih, sesuai tuntunan ilmu agama nih. Nah, apabila kita sudah mendapatkan ma'rifat, di dalam surga kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nih diberi Tuhan ma'rifat di dunia nih, hasil buah daripada kita mengamalkan ilmu yang ada, maka di akhirat kita mendapatkan nikmat yang paling nyaman di dalam surga, yaitu melihat zat Allah Ta'ala. Dan itu lebih nyaman daripada berkumpul bidadari, lebih nyaman, lebih lezat daripada nikmat-nikmat surga yang lain, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang kada berupa. Laisa kamitsli syai'un. Kalau tidak ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, contoh misalnya orang ini kada diberi Tuhan ma'rifat di dunia, kalaupun mati masuk surga, maka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kada dapat inya nikmat yang paling gondal di dalam surga tah, yaitu memandang kepada zat Allah. Kalau inya kada ma'rifat di dunia. Amun wali-wali Allah taala itu nyata ma'rifat kepada Allah. Nyata dapat nikmat yang paling gondal di surga, itu melihat kepada zat Allah. Ada kalau dalam doa selamat tah.
warzuqna an-nazra ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam doa selamat tuh. Warzuqna an-nazra, ya Allah berilah karunia akan kami an-nazra, kawa memandang, ila wajhikal karim, kepada zat engkau yang mulia, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, dalam doa selamat itu kita memohon supaya kita diberi anugerah kawa nanti di surga memandang kepada zat Allah, karena itu adalah puncaknya kenikmatan di dalam surga, karena inya diberi Tuhan ma'rifat di dunia. Lawan juga sudah disebutkan dalam pelajaran sebelum-sebelumnya, ma'rifat itu kadang kalau dipelajari itu anugerah Tuhan. Kalau misalnya ada orang di ujung mana, di ujung kampung, ada orang dia belajar tentang ilmu ma'rifat itu dustainya. Ilmu ma'rifat itu kadang kalau ditransfer dari kadakawa diberikan, ditransfer dari guru ke murid, kadakawa guru ini memberikan contoh aja. Bila ikam hendak ma'rifat kayak ini caranya, itu nah harus amalkan ini. Itu pun kada langsung Tuhan memberi. Tuhan bakal hendak 10 tahun yang akan datang hanya dapat ma'rifat. Jadi misalnya ada orang, misalnya di situ ya ada orang membuka pengajian, apa ya, mempelajari apa ilmu ma'rifat, itu dustainya ya sidit, dibungulinya. Kada perlu kita tolak pengajian ke situ. Tuh dulu kisah ma'rifat nang mamandi itu kan kada ma'rifat jo orangnya. Buktinya apa? Disambati orang sarik, gurunya nih disambati orang sarik, orang ma'rifat tuh kada sarik lagi. Kada panjing, kada mudah tersinggung. Nah, jadi orang nang melajari ilmu ma'rifat tuh kada ada. Guru-guru kita cuman memberikan contoh. Bila ikam hendak dapat ma'rifat, amalkan ini jisidin. Itu nah. Jadi syariat yang diamalkan. Contoh misalnya, bila kita hendak diberi ma'rifat, tapi kada mesti jual lah terserah Tuhan. Cuman cara-caranya tuh ikam sembahyang 5 waktu jangan ditinggal. Wudunya bujur, rukunnya syaratnya bujur. Betul pulang. Jangan ikam menyambati orang, jangan menggibah, jangan hiri dengki. Wirid diamalkan, misalnya ratib hadat setiap malam diamalkan rutin istiqomah. Insya Allah nanti suatu saat Allah Ta'ala akan membukakan pintu ma'rifat kepada ikam. Kayak itu aja guru tuh. Kada ada nang melajari ilmu ma'rifat langsung dapat ma'rifat, kada itu. Ujar hadis Nabi apa? Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa nang mengamalkan ilmu nang inya tahu. Contoh misalnya kan ilmu tentang sembahyang, dia melakukannya sembahyang 5 waktunya sesuai dengan rukun syaratnya. Niscaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu nang inya kada ketahui. Itu ilmu laduni, itu ilmu ma'rifat. Cuman kapan kada tahu terserah Tuhan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan lajari kalian ilmu ma'rifat. Itu takwa dulu. Nah, itu. Oleh karena itu yang paling diidamkan oleh orang yang berakal adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah nang paling penting, paling wajib kita pelajari dulu ilmu nang fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu nang mengatur ibadah kita, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita misalnya Allah. Nah, itu nang kita tuntut dah. Misalnya ada orang belajar tentang ilmu fikih, ilmu wudu, ilmu sembahyang, nang itu nang dihadiri dah. Ya, nang guru kita mencontohkan ini kisah bertanaman lah, bukan nukar mangga tuh dapat aja Allah di toko mangga misalnya. Bila orang ya sini hendak dapat mangga, karena kalau misalnya kita nih hendak mangga nih kisah orang bertanaman lah, karena kawalan langsung timbul mangganya, karena kawalan batanam dulu kira kalau kita
biginya kita buat dalam tanah ya kalau batunya tumbuh, batu kita siram, kita pelihara, bertumbuh berdaun ya kalau itu pun berapa tahun kita hadang, hanya berbuah mangganya tuh bakambang dulu. Amun kambangnya nih ditiup angin lebat atau hujan kada jadi ya punya bakambang. Nah kita pelihara dulu, hanya kambangnya nih ada buahnya halus, beganal, masak, lalu kita petik. Nah itu mangganya itu adalah umpama ilmu ma'rifat. Kita hendak dapat ilmu ma'rifat itu kadang langsung. Kita kadang hendak dapat mangga itu kadang langsung tanam dulu yuk. Makanya kita hendak dapat ilmu ma'rifat kadang awal langsung sembahyang uyuh dulu ibaratnya, menuntut ilmu uyuh dulu, mengamalkan ilmu yang ada uyuh dulu. Hanyar gini diberi Tuhan di ma'rifat. Nang kayak orang nang dah hendak dapat mangga tadi batanaman dulu ya Allah, dipelihara, dipupuk sampai berbuah, sampai masakannya kita petik. Nah itu namanya ilmu ma'rifat hasilnya nih. Ada kawan nang situ sini aku hendak mangga, ada kawan berusaha dulu. Nah kayak itu orang hendak dapat ma'rifat tuh berusaha dulu, berusaha dengan mengamalkan ilmu yang ada nih, ilmu syariat nih. Ada kawan langsung situ ada orang mengaji ilmu ma'rifat, yuk kita datangi supaya kita ma'rifat. Kata kawan itu anugerah Tuhan yang Allah berikan kepada orang yang kehendaki. Cuman ulama kita memberikan isyarat-isyarat hendak dapat ini, gawi dulu ini. Nah kayak itu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita selalu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kawa kita menuntut ilmu secara istiqamah dan kawa mengamalkan ilmu yang ada. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dan karunia yang besar mudah-mudahan memberikan ma'rifat kepada kita berataan walaupun nanti di akhir-akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. المالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا